Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom. Shalom. Wow, 1, 2, 3, 4 ada beribu-ribu umat Tuhan di tempat ini. Yes. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Tante, oma semua yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus, boleh bangkit berdiri. Bilang kanan kirinya. Itu wanita-wanita bilang, engkau cantik sekali hari ini. Yang laki-laki bilang, engkau ganteng sekali. Kau cantik, kau ganteng. Pemusik juga ganteng semuanya. Pak Gembala kita ganteng, kita semua. Wow, luar biasa sore hari ini. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Saya percaya anugerah Tuhan yang membawa kita sampai hari ini. Amin ya. Amin. Kita sama-sama mau membaca dulu Pentakosta ketiga bersama Bapak Ibu Saudara. Yuk mari 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita baca Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Pada setiap kami, kepada gereja-Mu di tempat ini, anugerah-Mu melimpah-limpah-limpah Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari Tuhan, semakin bertambah-tambah-tambah Tuhan Yesus. Yes. Wow. Sekali lagi dengan iman dan percaya kami katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan sore hari ini Tuhan dapat datang ke tempat kudus-Mu, memuji menyembah-Mu di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk
waktu yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini Tuhan kami dapat memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan penyembahan kami Tuhan berkenan di hati-Mu sore hari ini. Kami juga sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang bulan yang lalu, sehingga saat ini kami sudah memasuki bulan yang baru Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas kami di dalam bulan November ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan berdoa ya Bapak untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersepakat mengangkat tangan kami untuk berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia, diberkatilah tanahnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah airnya, diberkatilah seluruh penduduknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak saat ini bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia saat ini aman, damai dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga kami mau berdoa ya Bapak untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakilnya, bahwa Bapak Ma'ruf Amin dan semua jajarannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah roh takut akan Engkau Kau curahkan kepada pemimpin-pemimpin negara kami ini. Berikan juga mereka roh kebijaksanaan di dalam memimpin negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya segala masalah sudah dihapuskan, sudah hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga kami mau berdoa ya Bapak untuk kota, untuk Bapak pemilu yang akan datang di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemilu yang akan datang senantiasa damai, sejahtera Tuhan. Tidak ada kericuhan, tidak ada keributan. Dan kami saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah kami pemimpin yang takut akan Engkau. Berikanlah kami pemimpin yang toleransi ya Bapak. Dan kami berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemimpin yang senantiasa cinta akan rakyatnya. Senantiasa juga Tuhan akan melihat Tuhan kesengsaraan yang ada di bangsa kami ini. Dan kami yakin dan percaya adalah yang terbaik yang akan Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya juga kami berdoa untuk kota kami, kota Depok. Kota Depok diberkati Tuhan. Kota Depok dalam tangan Tuhan. Kota Depok di hati Tuhan. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah airnya, diberkatilah penduduknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan roh takut kepada kami, sehingga kami melakukan yang terbaik untuk kota kami ini, kota Depok. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk ya Bapak pemerintahannya, wali kota, wakil wali kota dan semua jajarannya. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mereka menjalankan apa yang kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga kami mau berdoa ya Bapak untuk pemimpin rohani kami, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko Nyojo Raharjo, sebagai messenger Pentakosta ketiga Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan yang memimpin, Tuhan memberi kekuatan kesehatan juga kepada wakil-wakilnya senantiasa dalam unity di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk karayon kami, Bapak Yongki Topan Wijoyo dan kedua wakilnya. Tuhan memberkati rayon 9 akan menuai jiwa terbesar dan yang terakhir. Dan kami yakin dan percaya rayon 9 menjadi mercusuar di kota kami ini, kota Depok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk Bapak Gembala kami di tempat ini. Bapak Riki Momongan ya Bapak. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah Yesus. Lindungi Tuhan.
keluarga besarnya Tuhan dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Apapun yang mereka lakukan senantiasa Engkau berkati, keluar masuknya dalam penyertaan-Mu. Juga kedua wakilnya Ibu Rebona dan Pak Dery, senantiasa mereka Tuhan bergandengan tangan di dalam pelayanan ini Tuhan. Di GBI Simpangan ini kami percaya GBI Simpangan semakin kokoh, semakin kuat, dan akan menuai jiwa terbesar dan yang terakhir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga kami mau berdoa ya Bapak, untuk generasi Yeremia yang ada di tempat ini. Tuhan, biarlah Tuhan generasi Yeremia semakin cinta akan Engkau. Dan jauhkan mereka dari segala dosa, jauhkanlah mereka dari segala roh-roh jahat, intimidasi iblis, jauhkan dari LGBTI, jauhkan juga dari segala seks bebas. Dan kami percaya generasi Yeremia ini akan menuai jiwa di sekitarnya, dan kami yakinan percaya generasi Yeremia ini akan menjadi prajurit-prajurit yang gagah berani di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Israel Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Israel, berkati tanahnya Tuhan, berkati airnya, berkati udaranya, berkatilah seluruh penduduknya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa Korea Selatan Tuhan. Biar Tuhan terjadi revival di kota Korea. Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Korea Selatan. Dan kami yakin dan percaya terjadi pertobatan di sana. Terima kasih Tuhan. Saatnya juga kami mau berdoa ya Bapak, untuk jemaat-jemaat yang hadir pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang hadir sore hari ini. Di dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya jemaat GBI Simpangan adalah jemaat yang militan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, agar semua apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu. Dan kami yakin dan percaya kami semua yang mendengar diberkati. Kami mendapatkan kekuatan baru. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang, karena kami membawa kekuatan baru dan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah raya kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba Shikara Bala Bala Rabba. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kami Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan kami kuat. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami kuat. Ya Rabba Shikara Balaba. Yes, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami sore hari ini. Ya Rabba Shikara Balaba, Rabba Shikara Balaba, Rabba. Oh Rabba Tasandala, Rabba Shikara Balaba. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Sembah, angkat suaramu mulai sembah Dia. Ya Rabba Shikara Bakala Rabba Sanda, Rabba Shikara Bala Rabba Rabba Rabba. Kami sembah Engkau Tuhan, Roh Kudus.
Mengalir Tuhan sore hari ini. Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Terima kasih Engkau menuntun kami. Terima kasih Engkau menuntun kami. Yes. Yes. Angkat suaramu. Kami berseru Tuhan, kami berseru di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus yang berkuasa atas kami. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir Tuhan Yesus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan pujian ini. Bapa Kau mendengar, kasih-Mu menjamah setiap kami. Lewati lembah, ya Rabashika Rabalabala Rabasana Rabashika Rabalabala Rabalabala. Kebaikan Tuhan, katakan mengalir, yes. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari alami Tuhan, nikmati Tuhan. Kasih-Nya mengalir sore hari ini, kuasa-Nya mengalir sore hari ini, memulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Oh, jamah setiap kami Tuhan. Terus katakan mengalir, mengalir kuasa Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka, bukan tenang bersamamu. Terus katakan Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka, bukan tenang bersamamu.
melihat setiap hati kami. Kau dapati hati yang mengasihi Tuhan. Kau dapati hati yang menyembah sore hari ini Tuhan. Mungkin kami datang dalam keadaan yang tidak baik, tapi kami tetap mau menyembah Allah yang baik bagi kami. Kami mau angkat tangan kami mau sembah, kami mau puji. Sebab kami tahu Tuhan terlalu baik bagi hidup kami. Rabasyik, rabapapapa. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap hati kami. Mari angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Mengalir kuasa dari tempat hati. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau hadir. Rabasyik, rabaladadada. Kami tahu Kau di tengah-tengah kami Tuhan. Kau siap menjamah setiap kami. Hati kami Tuhan bersamamu. Lagi katakan mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara katakan, mengalir kuasa dari tempat. Amin. Yes. Ya Tuhan. Sekali lagi, buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Mengalir, mengalir kuasa. Yes, buka hatimu lebar-lebar buat Tuhan sore hari ini. Yesus siap menjamah hatimu. Buka hatimu. Yes Lord. Wow. Wow, Yesusku. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kiara basyikara bala la 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 la. Wow, sembah. Mengalir kuasa dari tempat tinggi Tuhan. Mengalir. Yes, hampiri setiap kami Tuhan. Hampiri kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Hampiri kami Tuhan. Wow. Yes.
Kami menikmati Engkau Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kami menikmati-Mu Tuhan. Jesus. Jesus. Panggil nama Yesus. Berseru. Berseru. Kau berarti bagiku. Sambil bangkit berdiri, tinggi-tinggi angkat tanganmu, serukan Yesus, Yesus. Dia yang menolong engkau, Dia yang menyembuhkanmu, Dia yang menuntunmu, Dia yang membuka jalanmu. Lagi, ini seruan kami Tuhan. Yesus, Dia yang menyertaimu, Dia yang memberkatimu, bahkan Dia yang menegur engkau dan saya waktu kami salah Tuhan. Itu Engkau Tuhan Yesus. Yesus yang mengubahkan setiap kami. Kau segalanya. Ayo lebih lagi serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Lebih lagi, serukan nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus berarti bagi kami. Kau segalanya Tuhan.
segalanya Tuhan. Kau segalanya. Kau segala-galanya Tuhan. Kau segalanya. Bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Yesus. Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Kami percaya dengan kasih-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang baru. Ciptaan baru Tuhan. Yang lama udah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini setiap kami. Ciptaan baru Tuhan. Ciptaan baru bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami. Hormat, kuasa, kemuliaan segala-galanya hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Sama-sama dengan saya katakan amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yeay! Hey! Ayo katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, say. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yeah. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yes, haleluya. Saudara katakan, langit dan bumi. Keagungannya, langit bumi, yes. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey! Kami sorak haleluya bagi-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama. Yesus namanya. Yeah, come on say haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau dengar yang sebelah kanan. Say haleluya. Yang sebelah kanan yang ada Bang Arman, ayo suaranya mana? Amin. Haleluya. Amin. Sekarang di sebelah
yang mungkin saudara baru tahu ya, kita belajar sama-sama. Lagu Raja yang Hebat. Siapa yang percaya kita punya Raja yang hebat? Tepuk tangan di atas kepala. Yes. Ayo Chris, mainkan. Ayo kita belajar sama-sama pujian ini. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahmu yang bebaskanku. Oh, kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Lagi katakan, angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahnya, oleh darahmu yang bebaskanku. 1, 2, 3, say, kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganmu bersamaku, bersamaku. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Kemenanganmu, kebangkitanmu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Ayo sama-sama katakan. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus hidupku. Say, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada
Bapak Ibu Saudara. Wow, dia raja yang hebat. Raja di atas segala raja. Yang akan menjemput setiap kita nanti, para mempelainya. Lambaikan kedua tanganmu para mempelai Kristus yang cantik-cantik. Wow. Yes, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GB Ebenezer Sipangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur, dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 765 094 7317 atau dapat scan kris barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Bagi yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Joko Wibowo di nomor 0812 8173 9288. Mari kita gabung KUL. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 765 084 9242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor 0819 3201 2008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, ibadah sekolah minggu sudah ada di setiap ibadah jam 5 sore. Mengajak adik-adik sekolah minggu untuk hadir di ibadah sekolah minggu sore. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Shalom semuanya. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya.
Bagi jiwa yang mencari Dia, baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikop dari ayat yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Setiap kita di tahun 2023 pasti mengalami dengan apa yang disebutkan sebagai penderitaan. Mungkin ada yang sampai putus asa atau putus pengharapan. Tetapi memasuki tahun 2024, kita harus mengubah paradigma dengan tuntunan Tuhan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran yaitu pada waktu kita mengalami penderitaan, setelah kita memperhatikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab itu kita harus mengambil keputusan memasuki tahun 2024 untuk hanya berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Tuhan tuh baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu memberi aku hidup. Haleluya! Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, saya percaya kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Karena itu saya percaya tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Amin. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap Kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh,
tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, supaya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Dari tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 2024, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5784, yaitu tahun P Dalet. P Dalet artinya 84. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai yang pertama pintu yang terbuka. Dan yang kedua, seorang dengan posisi membungkuk, menunduk yang melambangkan kerendahan hati. Memasuki tahun 2024, pintu dalam kehidupan yang selama ini tertutup sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus yang menutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Memasuki pintu yang terbuka tadi, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, itu tidak berarti kita berjalan di jalan tol, yang artinya jalan bebas hambatan. Yang kedua, kita harus banyak sembahyang. Dan yang ketiga, mulut harus dijaga. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Mari kita katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hal yang keempat yang harus kita perhatikan untuk memasuki pintu yang terbuka adalah kita harus rendah hati. Ingat, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita baru saja memasuki tahun 2024. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2024. Bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Ayat emasnya adalah Yesaya 60 ayat 1 dan Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Memasuki tahun 2024, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan semakin dahsyat. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kita harus bangkit dan menjadi terang. Sama seperti bangsa Israel telah menerima terang Tuhan dan memiliki tugas untuk menjadi terang. Demikian juga gereja yang mengalami perjumpaan dengan terang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, memiliki tugas untuk menjadi terang dunia, agar semua orang, everyone, datang kepada terang Tuhan. Sebagai contoh, Saulus, penganiaya jemaat, yang berjumpa dengan terang, berubah menjadi Paulus, pemenang jiwa. Apa artinya menjadi terang? Yang pertama, menjadi terang artinya mengikut Kristus yang adalah terang dunia. Yang kedua, menjadi terang artinya menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan perbuatan baik. Yang ketiga, menjadi terang artinya hidup dalam kasih. Yang keempat, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Yang kelima, menjadi terang artinya hidup bijaksana dan berintegritas. Yang keenam, menjadi terang artinya hidup dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yang ketujuh, menjadi terang artinya hidup benar dan adil. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 3-7. Pada saat kita menjadi terang karena api Pentakosta ketiga turun dengan dahsyat, hal-hal inilah yang akan terjadi. Yang pertama, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangnya dan mereka akan percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya.
Yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Dan ini akan digunakan untuk membiayai penyelesaian amanat agung. Untuk menjadi terang, kita harus menjadi seperti yang disebutkan dalam Imamat 6 ayat 13. Yaitu api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api harus dijaga tetap menyala siang dan malam. Bagian Tuhan memberi api. Bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Kita harus menjadi terang siang dan malam. Ada 3 jenis api. Yang pertama, api doa pujian penyembahan. Api harus tetap menyala siang dan malam. Ini melambangkan penyembahan di Pondok Daud. Ini sebenarnya menggambarkan pola penyembahan di sorga. Kita yang nanti akan masuk sorga harus melatih diri mulai sekarang untuk melakukan penyembahan surgawi. Yang kedua, api Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Api Roh Kudus sangat kita butuhkan supaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendaknya. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, api kasih. Kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 digambarkan seperti api. Bahkan seperti nyala api Tuhan. Api kasih kepada Tuhan harus dijaga agar selalu dalam kondisi mengalami api kasih mula-mula. Visi tahun 2024 merupakan kelanjutan dari visi tahun 2023. Tema tahun 2023, bangkit, jadilah pemenang. Ini lebih banyak bersifat ke dalam oleh karena kemenangan bersifat personal. Tema tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Ini lebih bersifat keluar. Karena menjadi terang itu kepada banyak orang di luar dari orang itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi sebelum kita mendapatkan kemenangan secara personal. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. 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 Pastor D adalah seorang nabi yang selalu mendoakan saya sudah lebih dari 3 tahun. Dia mendapatkan nubuatan pada waktu Rosh Hashanah, yaitu 15 September 2023. Dan ini berlaku untuk akhir tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama dikatakan, tahun ini adalah tahun tiba-tiba, suddenly. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat,
anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka. Dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam, ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah terjadi. Sama seperti para penyembah selalu dipanggil untuk memimpin jalan dalam pertempuran, demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah, umat, rumah-rumah. Yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan, akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Yang kesepuluh, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa. Banjir, perubahan warna. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata, tahun 2024 saya akan berjanji untuk taat secara radikal terhadap suara Tuhan. Angkat tangan saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berbicara kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari
arahkan hati kita, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami, ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, ya Bapa. Ya Bapa, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau tegur, Engkau hajar kalau kami salah, ya Tuhan. Itu Engkau, ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Memasuki tahun yang baru. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, dosa yang Tuhan ingatkan kita harus selesaikan. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Supaya diberkati. Supaya diberkati sepanjang tahun 2024. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, 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 ampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Abah, terima kasih. Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara, dengan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Memasuki tahun 2024, tahun yang baru Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2024. Tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.